Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbataihi wa minhum man ta'khudhuhu ila khujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Rawahu Muslim. Di antara mereka para penghuni neraka ada yang dijilat oleh api sampai kepada kedua tumitnya. Ada yang dijilat oleh api neraka sampai kedua lututnya. Ada yang dijilat oleh api neraka sampai ke pinggangnya. Ada pula yang dijilat api neraka sampai ke lehernya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sebelumnya, sebelum kita masuk hadis ini, siksanya Abu Thalib yang terkena api neraka baru sebatas telapak kakinya, yang menyebabkan mendidih otaknya. Lalu dia mengatakan, aku yang paling sakit di sini, paling keras siksanya di neraka. Padahal itu siksa yang paling ringan. Di hadis berikutnya ada penghuni neraka yang sampai dijilat api sampai mata kakinya. Bayangkan, telapak kakinya saja membuat otaknya mendidih. Berarti kan panasnya menyebar ya. Jadi misalkan panci, apinya di bawah, yang terbakar bawahnya, tapi yang bagian atasnya gelutuk. Anggaplah seperti itu. Apinya di telapak kaki, tapi kayaknya gelutuk, umep, mendidih. Itu telapak kakinya. Nah ini di berikutnya ini apinya sampai ke mata kaki. Bagaimana kondisi kepalanya? Ada yang apinya sampai lutut, ada yang apinya sampai leher. Ini adalah peringatan keras agar kita jangan melakukan amalan-amalan ahli neraka. Jadi salah satu ciri amalan-amalan ahli neraka itu antara lain nikmat, lezat, walaupun sesaat. Karena neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, itu neraka ya. Walaupun enaknya sebenarnya tidak seberapa itu sih. Saya pernah katakan ya, apa sih nikmatnya bangun kesiangan, jam 8 baru bangun, lewat sholat subuh? Nikmatnya seberapa sih? Kok bisa dihadiahi neraka itu? Ya, apa sih nikmatnya kebangun kesiangan dari harusnya setengah 5 bangun, jam 8, jam 7 baru bangun? Itu kan nikmat yang sangat sedikit dibanding harus dimasukkan neraka cukup lama. Apa sih nikmatnya? Naudzubillah, berzina ya. Berzina dengan yang tidak halal untuknya, tapi berhadiah neraka cukup lama. Apa sih nikmatnya judi? Apa sih nikmatnya mabuk-mabukan? Jadi kelihatannya nikmat, tetapi sebenarnya itu adalah betul-betul ancaman api neraka. Makanya kalau surga kelihatannya susah, padahal itu menyenangkan. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau absen gak ikut pengajian itu karena kenikmatan apa sih gitu? Karena kenikmatan apa sampai tergagalkan ikut pengajian gitu. Wanu anak sing tuku misalnya ya bati pira gitu. Bati pira dibanding bati duduk di pengajian. Apa sih ya sampai kita tergagalkan hadir sholat subuh berjamaah ya? Apa sih yang membuat kita tergagalkan sampai nggak bisa kurban misalkan?
Nah, jadi harus kita pikirkan supaya kita lebih serius dalam menggapai surga dan menghindari neraka. Makanya ada ungkapan hadis itu, sungguh mengherankan surga karena pemburunya tidur, dan sungguh mengherankan neraka karena yang menjauhinya juga tidur, sama-sama tidur. Coba bayangkan panjenengan dikasih janji hadiah sama Raja Salman misalkan ya, Raja Arab, rumah mewah senilai 3 miliar. Mesti panjenengan susah tidur. Susah tidur. Membayangkan bulan depan mau mendapatkan rumah senilai 3 miliar, itu susah tidur. Akhirnya melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya. Lah bagaimana dengan kita dijanjikan surga Firdaus, dijanjikan bapak ibu muda selama-lamanya, sehat selama-lamanya, ganteng selama-lamanya, cantik selama-lamanya, umurnya 30-an tahun selama-lamanya, ya. Itu kan janji yang sangat sempurna. Hanya dengan beribadah sejenak, menahan nafsu sejenak dengan sabar, berhadiah surga selama-lamanya. Kalau nggak ikut pengajian, tidak diingatkan seperti itu, ya. Di dalam neraka itu ada tingkatan-tingkatan, sehingga ada yang terkena api neraka telapak kakinya, ada yang terkena api neraka betisnya, ada yang terkena api neraka lututnya sampai lututnya kecemplungnya ya, ada yang kecemplung neraka sampai lehernya, ada yang sudah tenggelam entah di neraka itu sampai kapan. Dan itu belum tentu kafir dan tidak kafir loh. Karena nyatanya Abu Thalib itu kafir, tetapi dia di neraka paling dangkal, disebabkan karena syafaat Rasulullah. Orang kafir loh ya, paman beliau yang tidak beriman mendapatkan syafaat Rasulullah sampai dia di neraka paling dangkal. Lah kita semua orang muslim, apa tidak mau mendapatkan syafaat Rasulullah? Dan itu bisa menyebabkan bukan hanya neraka dangkal, bahkan lepas sama sekali dari neraka dengan syafaat Rasulullah SAW. Tentunya dari sekarang kita sudah melakukan hal-hal yang membuat kita pantas mendapat syafaat Rasulullah. Yang pertama, menjaga tauhid, ya, jangan melakukan kesyirikan, jangan menyekutukan Allah. Karena syarat utama daripada mendapatkan syafaat Rasulullah adalah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah yang terpraktekkan dalam kehidupan kita. Tidak ada campuran kesyirikan, tidak ada menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Coba diisi rasa hatinya itu dengan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Rasulullah. Nah, itu beruntung sekali. Rasa cinta dan rasa rindu kepada keluarga itu bagus, tapi sering kecewa. Sering kecewa. Panjenengan jadi nenek-nenek ya, anak mantunya tidak datang, tidak nengok, cucunya tidak datang, dan kecewa. Gitu ya. Tapi kalau cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Apalagi cinta kepada harta, wah, tambah kecewa. Bati akeh mumet, ora bati mumet. Cinta pada dunia itu kecewa. Cinta kepada jabatan, wah, kecewa sekali. Ya, di Cilacap banyak itu contoh orang nyelek habis miliaran, habis tidak jadi. Banyak sekali, kecewa. Maka cinta yang tidak akan pernah mengecewakan, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang cinta pada Rasulullah, pasti cinta pada Allah. Kalau orang cinta pada Allah, pasti juga harus cinta pada Rasulullah. Itu sepaket yang nggak bisa dipisah. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya,
akan merasakan kelezatan iman.